Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Selamat siang Pak Yudis selaku dosen pengampu mata kuliah Rekayasa Perangkat Lunak. Perkenalkan, kami dari kelompok Sangkol Perangkat Lunak ingin mempresentasikan hasil perancangan produk perangkat lunak kami yang bernama SkinCheck. Oke, sebelum kita mulai memaparkan produk perancangan kami, alangkah baiknya kita perkenalkan dulu. Perkenalkan, nama saya Robi Muhammad Wahyudi. Saya selaku moderator pada presentasi kali ini. Dan di sini juga ada teman-teman saya. Silakan bergantian untuk memperkenalkan diri kalian, teman-teman. Ya, perkenalkan saya Ubaidatul Hamidah selaku pemateri 1. Kenalkan, saya Satria Vipi Saputra selaku pemateri 2. Perkenalkan, saya Priyabudi Santoso sebagai pemateri 3. Perkenalkan, saya Wicala Aditya Purnama selaku pemateri keempat. Oke, semuanya sudah memperkenalkan diri masing-masing ya. Ya, kita langsung masuk deh ke pemaparannya. Apa sih SkinCheck ini? SkinCheck ini mengusung filosofi utama, yaitu measure objectively, selanjutnya explain responsibility, dan recommend safely. Aplikasi ini dirancang sebagai solusi berbasis AI untuk membantu pengguna memantau nih perkembangan kesehatan kulit secara terukur dan aman. Oke, sebelum kita masuk ke solusi teknis ya, mari kita bahas terlebih dahulu nih akar masalah yang melatar belakangi kelompok kami membuat aplikasi ini. Pemaparan masalah ini akan disampaikan oleh rekan saya berikut. Kepada Ubay, dipersilakan. Baik, terima kasih moderator. Nah, di slide ini kita bisa melihat 3 akar masalah utama yang sering dihadapi oleh pengguna skincare saat ini. Yang pertama ada subjektivitas visual. Pengguna sulit melacak perubahan kondisi kulit secara objektif karena adanya bias pencahayaan dan perbedaan sudut foto harian. Yang kedua ada kebingungan produk. Banyaknya pilihan produk di pasaran tanpa adanya panduan pemakaian rutinitas yang terstruktur. Yang ketiga ada edukasi bias, informasi skincare di internet yang sangat melimpah, namun kualitas dan kebenarannya seringkali tidak konsisten. Nah, akar masalah ini menimbulkan dampak nyata bagi pengguna, yaitu kerugian finansial akibat terus-menerus membeli produk trial dan error tanpa data terukur, serta risiko kesehatan seperti kerusakan skin barrier akibat ketidakcocokan produk yang tidak dapat disadari. Sekian penjelasan masalah dari saya kembalikan pada Robi selaku moderator. Ya, terima kasih ya Ubay. Tadi Ubay menyampaikan ya, dari masalah finansial dan risiko kesehatan tersebut, makanya kelompok kami merumuskan sebuah solusi terpadu. Nah, penjelasan mengenai solusi SkinCheck beserta 3 pilar utamanya akan dibawakan oleh pemateri 2 yaitu Satria. Kepada Satria dipersilakan. Baik, terima kasih. Untuk menjawab permasalahan tadi, kami menghadirkan SkinCheck yang dibangun di atas 3 pilar utama. Yang pertama, scan. Ukur objektivitas. Aplikasi memindai wajah pengguna menggunakan kontur pencahayaan terstandar, framing weight, dan baseline scan agar hasil foto konsisten dari waktu ke waktu. Yang kedua ada understand. Analisis metrik. Menggunakan model computer vision untuk menganalisis 4 indikator utama secara berkala, yaitu jerawat, kemerahan, tekstur, dan hiperpigmentasi. Dan yang terakhir, tindakan terarah. AI asisten memberikan rekomendasi produk harian dan edukasi berdasarkan konteks data riwayat hasil scan pengguna, bukan sekedar tebakan. Demikian penjelasan solusi dari saya kembalikan ke Robi. Ya, terima kasih Satria. Pendekatan 3 pilar tadi memberikan alur pemantauan yang sangat terstruktur. Namun, bagaimana sih AI SkinCheck ini bekerja agar tetap akurat dan tidak memberikan rekomendasi yang justru berbahaya bagi pengguna?
Nah, materi ini akan dijelaskan oleh Budi selaku pemateri 3. Kepada Budi dipersilahkan. Terima kasih, Robi. Pada slide keempat terdapat dua pilar penting dalam arsitektur AI SkinCheck. Pada sisi kiri, untuk skincare AI Assistant, kami menerapkan arsitektur LLM plus RAG. Edukasi dan rekomendasi produk ditarik langsung dari knowledge base terakurasi untuk memastikan akurasi dan pencegah AI mengalami halusinasi informasi. Kemudian pada sisi kanan, kami menetapkan batasan medis yang bersifat non-negotiable. Yang pertama, SkinCheck tidak mendiagnosis penyakit kulit. Yang kedua, SkinCheck tidak meresepkan obat keras atau obat medis. Dan yang ketiga, aplikasi dilengkapi sistem rujukan otomatis ke dokter kulit profesional jika terdeteksi anomali kulit beresiko tinggi. Sekian dari saya kembalikan kepada Robi. Oke, terima kasih Budi ya. Penjelasan yang sangat penting ya mengenai batas etika dan keselamatan medis. Selanjutnya, bagaimana arsitektur teknis rekayasa perangkat lunak serta roadmap pengembangannya. Nah, materi ini akan dibawakan oleh pemateri 4 yaitu Wikal. Kepadanya di Terima kasih, Robi. Saya akan menjelaskan arsitektur teknologi dan roadmap strategis. Di sebelah kiri ada arsitektur teknologi. Yang pertama ada frontend mobile menggunakan React Native untuk performa lintas platform. Yang kedua ada backend dan computer vision. Dibangun menggunakan Python, Fast API, OpenCV, dan MediaPipe. Yang ketiga ada database dan AI vector search. Dikelola dengan PostgreSQL dan ekstensi pgvector. Yang terakhir pengolahan kecerdasan menggunakan LLM orchestration. Yang sebelah kanan ada roadmap strategis. Phase 1 MVP Foundation yaitu pembuatan fitur scan, baseline, dan AI dasar. Phase 2 personalization yaitu fitur pelacakan rutinitas harian atau routine tracking. Phase 3 intelligence yaitu peningkatan model computer vision tingkat lanjut. Yang phase 4 advanced hardware, integrasi sensor kamera UV untuk deteksi pemerataan sunscreen. Sekian penjelasan teknis dari saya kembalikan kepada Robi. Ya, terima kasih Wikal. Oke, selanjutnya rekan-rekan sekalian, agar gambaran aplikasi yang kita buat semakin nyata, saya akan memandu nih penjelasan contoh visual antarmuka program SkinCheck ini. Oke, kita langsung masuk ke slide berikutnya ya. Nah, di slide ini terlihat ya jelas antarmuka saat kita pemindaian wajah. Fitur ini dilengkapi kontrol pencahayaan yang terstandar dan ekstraksi metadata untuk visual validasi foto, yaitu menolak foto yang blur atau terlalu gelap sebelum diproses oleh sistem untuk mengukur 4 indikator objektif. Nah, jadi nanti gambarannya seperti ini untuk aplikasi yang kelompok kami buat untuk mendeteksi kemerahan pada wajah, jerawat, tekstur permukaan kulit, dan lain sebagainya. Oke, kita masuk ke slide berikutnya. Di slide 7 ini adalah antarmuka percakapan AI assistant atau AI agent atau chatbot lah ya. Ini mampu membaca riwayat hasil scan pengguna secara real time, menyusun urutan pemakaian produk pagi dan malam, serta menyaring rekomendasi agar hanya menampilkan produk kosmetik harian yang aman atau yang OTC. Ya, jadi aplikasi ini juga akan ada AI asistennya ya, yang secara real time melihat riwayat hasil scanning kita pada yang pertama. Itu kita bisa gunakan AI ini untuk memberikan pemahaman terkait skincare yang ingin kita pakai gitu.
mulai dari ingredientnya, cocok atau tidaknya, ataupun efek gitu. Oke, kita masuk ke slide berikutnya. Nah, di sini kami menampilkan perbandingan nih hasil foto spektrum cahaya tampak atau RGB dengan spektrum ultraviolet atau UV. Kamera HP biasa tuh secara fisik nggak bisa menangkap lapisan perlindungan kimia atau yang biasanya sih di sunscreen ya. Oleh karena itu, sebagai tim pengembang software, kelompok kami menempatkan fitur deteksi sunscreen di fase 4 sampai aplikasi terintegrasi dengan modul hardware kamera UV agar tidak memberikan analisis palsu kepada pengguna. Ya, jadi fitur yang selanjutnya itu ada pengecekan UV ya. Ini berguna bagi, kan banyak ya sekarang orang-orang yang pakai sunscreen ternyata masih bikin kulitnya belang atau masih bingung gimana. Nah, di aplikasi ini kita membuat kamera yang bisa mendeteksi ultraviolet. Jadi saat pengguna menggunakan sunscreen itu bisa membantu banget untuk meratakan penggunaan sunscreen pada wajah serta kulit yang lainnya. Oke. Sampailah kita di penghujung pemaparan perancangan produk rekayasa perangkat lunak kelompok kami. Sebagai kesimpulan, aplikasi SkinCheck yang dirancang oleh kelompok cangkol perangkat lunak ini bukan hanya sekedar mengandalkan kecanggihan AI dan computer vision, tetapi juga mengedepankan integritas data, validasi foto yang objektif, serta batasan etika medis yang ketat demi keselamatan user atau pengguna. Demikian presentasi proposal dan portofolio produk dari kelompok cangkol perangkat lunak. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.